Jazz. Nah, KJK lah yang menjadi wakil mereka untuk bicara dengan partner mitranya. Sehingga tadi untuk merilis tuh gini, di Indonesia pengalaman saya selama digital, musisinya itu gigit cabai pedes. Maunya sekarang pedesnya. Jadi misalnya punya lagu, mau rilis kapan? Kalau bisa malam ini rilis. Gitu, terlalu cinta sama dirinya. Gak bisa seperti itu. Kenapa? Rilisan itu hari per hari itu menuju tanggal rilisnya harus dihitung. Misalnya sebulan sebelum rilis, apa yang dilakukan? Lewat sosial handle-nya tadi, lewat Instagramnya apa yang dilakukan? Kan harus dihidupkan dulu. Hey guys, bulan depan saya mau ada rilisan nih. Dan gak sekali, ya kan? Lalu kemudian 2 minggu menuju tanggal rilis, ngapain lagi? Jangan cuma counting down 3 hari sebelum, 2 hari sebelum, 1 hari sebelum. 200 musisi melakukan yang sama dalam yang sama. Capek kan? Nah kan dengan berkembangnya perjalanan itu penting. Nah jadi ada satu knowledge bagaimana mengantarkan release plan seperti itu. Itu kita baru ngomong yang tidak ada modal kerja. Bagaimana yang punya modal kerja? Ya kan? Nah, bagaimana juga kita riding the wave? Contohnya misalnya gini, saya lihat tadi, saya dengar tadi Ricky bilang, wah bulan depan ada Rere Grassrock di sini. Saya yakin banget kalau KJK ini bikin kaos di mana semua narasumbernya pasti keren banget, nama-namanya disebut. Yes. Nah, sebenarnya berarti gampang banget sebenarnya buat KJK itu memproduksi musisinya untuk melakukan kolaborasi. Jadi misalnya tadi band yang di atas panggung ini, oke, misalnya bikin konten yuk, bikin musik yuk sama Rere, bikin musik yuk sama Bujana, bikin musik yuk sama siapa? Itu riding the wave, gitu loh. Wave-nya dia kan tinggi-tinggi tuh, kalau kita main selancar ya, gitu surfing. Sayang kalau nggak dipakai, gitu loh. Udah pernah kenal, udah pernah satu panggung, entah itu ngapain, tapi harus ada follow up-nya. Nggak boleh ya udah cuma kenal aja. Nah sehingga KJK itu menjadi satu kurator karena ada value di sini kan, gitu loh. Nah contohnya gitu. Jadi maksudnya tadi bahwa startnya dari situ. Nah akhirnya KJK sendiri nggak usah menyebut dirinya label, tapi menjadi satu namanya artist service. Artist service. Iya dong. Ya. Jadi artis itu kan seniman. Iya kan? Yang melayani ya? Ya. Nah, sehingga tadi misalnya begini, oh ada musisi nih, kita servis, misalnya gini. Hey, don't worry. Lewat kekuatan komunitas kita aja, kita yakin dalam sebulan lu udah sampai 5.000 streaming. Ya. Contohnya seperti itu. Tapi kalau tidak pernah diidentifikasi, tidak pernah dieksplor juga, you never know. Nah, masih butuh label saat itu? Enggak. Kenapa? Bisa bikin crowdfunding. Misalnya nih, oke, saya bikin pencarian bakat nih KJK. Ternyata tahun 2024 ada nih musisi yang keren banget nih. Yuk kita bantu dia crowdfunding yuk. Masing-masing naruh uang gitu, istilahnya 10.000 masing-masing. Akhirnya membernya tadi misalnya, akhirnya bisa 300 juta. Lu bisa terbangin dia rekaman di Amerika kok, 300 juta. Ya harus rekaman di Muara Karang. Emang ada? Ada dangdut. Oh ya. Gitu. Lu bisa rekaman dia di Singapura. Lu bisa cari si musisi-musisi yang tadi yang mungkin manajemennya harus minta duit. Kan ada musisi yang suka rela. Ada juga tapi yang punya standar. Nggak bisa, gua harus kerjasama, harus ada minimum, dan contohnya seperti itu. Nah itu harus dilakukan. Nah jadi saya membuka satu boleh dibilang kesempatan gitu ya, bahwa hari ini kata label itu sudah tidak seksi lagi, gitu loh. Karena label hadir dulu karena dia memonopoli distribusi channel. Dari mulai demo itu datang sampai album itu keluar.
hari ini sudah tidak bisa ada lagi monopoli karena semua sudah open access. Oke. Itu sampai manggungnya pun di monopoli kok. Semuanya gitu loh. Manajemennya diambil kan? Semuanya gitu. Nah bagus juga, kenapa? Karena dulu musisi itu nggak akan naik tanpa label. Iya. Kita nggak bisa lupa, Ya. Raisa itu namanya nggak seperti hari ini kalau nggak pernah dibantu sama Universal Music. Iya. Banyak musisi juga suka lupa diri karena sebel sama orang langsung bilang wah itu pasti jelek, nggak boleh begitu. Oke. Dulu oke. Iya dong. Sekarang Kita beda. harus ingat akar kita. Kan jazz itu bicara akar ya. Iya. Kita nggak boleh lupa roots. Oke. Tapi bukan roots 66, beda. Beda. Nah, roots kita gitu, akar kita, jangan lupa gitu loh. Saya kenal Ricky gara-gara dulu dari Nino. Kita cari basis dulu di Lia, gitu loh. Nah, saya ingat tuh. Lia Pramuka ya. Lia Pramuka, ya kan. Nah, nggak bisa lupa, nggak boleh orang lupa sama akarnya gitu. Nah, sama di musik juga. Nah, tadi orang yang akan dibantu sama KJK, nggak ada garansi juga 100% dia nggak akan lupa sama KJK. Oh iya. Karena manusia itu banyak salahnya. Nah, cuma KJK ini kan tadi saya bilang dia itu national stage. Musik itu nggak pernah habis karena musik itu infinity. Ya. Jadi musisi di Bandung misalnya one prestasi sama KJK, kamu masih bisa dapat musisi di Papua. Ya. Musisi di Papua lupa diri sama KJK masih bisa dapat di Tarutung. Ya. Kampung lo tuh? Enggak, Sebolga. Oh Sebolga. Nah, contohnya seperti itu. Jadi maksudnya nggak ada batasan. Nah, label itu membuat kita jadi terbatas. Kenapa? Gini. Misalnya sebuah label. Oh, label itu buat yang terbatas. Membuat kita jadi terbatas. Buat kita terbatas. Oke, iya. Sementara kita itu harus kemana-mana. Dari sisi mana? Bukan cuma dari lagu kita, tapi dari sisi publishing kita. Oke. Contoh nih, ingat gak zaman dulu ada ABBA? ABBA. Ya ABBA, bacanya dari Swedia tuh. Dia punya lagu I Have a Dream. Iya kan? I have a dream. Nah, Katanya umur gue itu generasi baheula yang tahu, ya kan? Nah, tapi di tahun 2000-an Westlife bawa lagu itu lagi. Ya. Siapa yang hebat? Yang hebat publishingnya. Publishing itu adalah sebuah company yang mengikat antara komposer dengan publishing. Publishernya. Ya, publisher gitu loh. Oke. Antara komposer. Nah, tugas dia adalah makelar lagu. Oke. Nah, label zaman dulu kalau kita punya lagu bagus, gak dikasih lagu kita dibawain sama orang lain. Padahal ada riwayatnya, kalau lagu itu udah 18 bulan, boleh dipakai siapapun. 18 bulan. Iya, karena 18 bulan itu masa sehat lagu itulah untuk bisa balik modal dulu gitu loh. Oke. Misalnya dulu kan album market ya zaman kita ya. Semua musisi itu harus punya album. Bikin album tuh RAB-nya katakan 300 juta deh. Nah, makanya selama 18 bulan duitnya itu harus balik atau beruntung atau ada marginnya. Setelah ada margin, ya silakan siapapun mau pakai lagu itu boleh. Itulah kenapa kalau kita scroll di Spotify atau di mana, kita bisa tuh dengerin lagu misalnya kok lagu Lately dari siapa namanya Stevie Wonder tuh banyak banget yang bawain. Ya. Itu tadi si komposernya dapat nilai ekonomi. Di Korea bawain, di Filipina bawain, di Indonesia bawain lewat publishing. Ini imagine enaknya Paul Anka, enaknya siapa namanya yang menciptakan lagu Happy Birthday. Ya. Semua orang yang bilang Happy Birthday, Happy Birthday to you, bayar kalau direkam. Kalau nyanyiin ini nggak bayar. Nah, contohnya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya banyak yang kita harus lakukan pendekatannya dari sisi perspektif baru terhadap jazz music. Karena jazz itu selama ini boleh dibilang menutup diri terhadap hal bisnis musik.
terhadap hal production musik jazz itu berkembang. Yes. Gitu loh. Yes. Makanya sampai ada di Indonesia bisa ada Java Jazz Festival, ya kan. Baru kemudian ada Ngayog Jazz, ada apa namanya Senggigi, Jazz Gunung, apa semua, suara beda. Nah, terus tadi artinya jazz itu jadi ada nilainya saat ini, ya kan. Nah, tapi secara kontennya saya nggak dengar kemarin siapa jazzer yang dapat AMI Award. Nah, itu dia kan, maksudnya indeks musik jazz itu yang muncul setiap tahun itu masih kecil sekali. Nah, saya berharap malam ini dengan kita bertemu, dengan kita berdiskusi di sini, pembicaraan ini bisa membangunkan, menjadi wake up call dengan volume yang paling kencang. Ya. Gitu loh. Ya. Kalau nggak bisa cuma berhenti di manggung bawain lagu orang-orang aja. Gitu. Karena kita harus bikin IP sendiri. Gitu. Mantap. Tepuk tangan dong. Gue dari tadi jadi host kayak diem aja karena dengerin banget. Karena udah apa yang lo ngomongin dari tadi itu akhirnya bikin kita mikir. Gue sih ya, gue pribadi ya gue mikir ya. Terutama untuk KJK ya, dan untuk gue sebagai musisi itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah apa yang lo bisa bantu kita sebagai lo berada di titik tengah gitu? Banyak yang bisa dibantu. Pertama adalah kerjasama kita kan tidak berbayar. Iya. Gitu loh, tidak ada uang-uangan. Oke. Kita kerjasama, lalu kita buat workshop. Gak usah dengan yang banyak dulu. Undang aja dengan 5 musisi dulu yang akan mau rilis. Oke. Gitu loh. Oke. Nanti biarkan efek domino daripada pembicaraan itu yang akan berlanjut, atau dengan band yang tadi sini dulu. Saya berharap banget tadi kalian punya musik sendiri yang bisa kita jadikan pilot project. Iya. Wah, lu menarik. Iya kan? Karena tadi wajar kok semua orang, misalnya Mas Momo ini kan di Sky ini udah Ya. masuk orang lah. Tapi dia juga bisa punya footprint di jazz. Ya. Hak kita kok selama hidup mau kemana aja, mau dikasih dia juga boleh. Ya. Musik is musik kan gitu. Yes. Nah, apa yang bisa saya lakukan pertama itu, baru kemudian saya melihat ini pas banget ya tadi KJK udah mau 20 tahun. Iya. Ngapain ya? Nah, berarti kan KJK itu harus banyak memberi tanpa harap kembali. Ya. Bagi sang surya menikmati bumi ya. Gitu. Iya kan? Artinya apa hadiahnya KJK terhadap member yang selama ini suportif? Apa hadiahnya? Tadi hadiahnya knowledge. Jangan dikasih hadiah handphone. Itu sih namanya memanjakan orang. Tapi nggak ada efeknya. Kasih knowledge, kasih kesempatan untuk bisa naik, kasih kepercayaan, gitu loh. Karena gini, kenapa KJK harus takut? Ada stand itu belum di sini? Yes. Itu. Selain dia wali kota Jakarta Utara, Oh iya. Oh nyalo. Oh enggak. dia dari Partai Stanley Indonesia PSI. Stanley. Iya. Nah maksudnya Stanley ini adalah seorang music guy di Indonesia yang punya network tuh bagus banget dengan musisi-musisi boleh dibilang musisi senior di Indonesia kaliber gitu. Om Stanley tuh kayak di mana aja ada ya. Ya, nah, artinya Di alun aja ada di studio. artinya Stanley ini punya hubungan dengan akses kapital yang bagus. Ya. Jadi di 20 tahunnya KJK itu sebenarnya cukup di meja ini aja kita bisa bikin meriah sebenarnya. Oke. Nah, 2 itu. Ketiga, Warnabian juga tentunya punya budget untuk bisa membantu juga melakukan tadi. Yuk kita bikin jazz music submission yuk. Belum pernah ada tuh. Ada selalu skena mulu, indie rock, indie pop mulu gitu. Ayo kita bikin indie jazz. Keluarin dong semuanya gitu loh. Jangan cuma berhenti habis belajar di Yamaha,
Di situ udah merasa geser, itu nggak bisa gitu loh. Ya. Nah, jadi harus dibantu. Kita nggak boleh menengek musisi enggak. Cuma kita kan memang mulutnya pahit. Karena kita sudah melewati jalan yang panjang gitu loh. Ya kita tidak terbantahkan gitu. Nah jadi kan artinya banyak musisi muda itu harus dibangunkan. Bangun loh, jangan cuma senang hari ini. Karena nanti tiba-tiba lo bangun umur lo dari 50, lo nggak punya album. Sementara di masa depan album lo itu bisa dijadikan fidusia. Fidusia itu bisa dipakai sebagai tadi kolateral untuk bisa ambil rumah. Negara ini juga lagi berkembang kok gitu loh, untuk membantu musisinya untuk bisa hidup. Ya. Jadi udah sampai pemikiran sampai sana gitu loh. Bahkan KJK sendiri menurut saya udah pantas sebenarnya bikin KJK Academy gitu loh. Ya. Dimana digital menjadi salah satu menunya. Kita udah pernah ada album sudah. Album kompilasi KJK 2 album nih. Ya udah nih mulai dari situ. KJK 1, KJK 2. Kita bikin aja yuk. Iya, KJK 3-nya jadi barengan gitu. Wah, gimana Om Kak? Bikin album KJK kompilasi lagi ya? Harus. Ada 10 band dari KJK mainin lagu sebenarnya kita udah karya sendiri semua. Betul. Nah, itu. Udah kita udah 2 album kan? Cuma udah aja. Jangan. Zaman dulu tuh begitu nggak belum ada digital. Iya. Itulah kenapa kita membuka diri kan. Sehingga ketika kita membuka diri pasti akan ada komunikasi 2 arah. Ya kan? Yang membangun. Kalau kita sendiri terus, kita merasa kita udah keren, udah cukup. Enggak. Manusia itu tadi saya bilang banyak tahu tapi nggak tahu banyak. Yes. Kita harus terus bertanya. Contohnya di meja sana tepuk tangan tuh yang muda-muda tuh. Oh. Saya harus banyak belajar dari mereka. Kuping mereka tajam. Gitu loh. Jangan mereka cuma lihat lambe turah aja gitu loh. Mereka harus belajar tentang filosofi. Bagaimana tahu nggak Marihot Jazz, trio Marihot gitu loh. Lokalitas kita harus kuat, gitu. Bagaimana di Saragi gitu loh. Kita punya pejuang-pejuang jazz kok duluan gitu loh. Nick Mama Hit semuanya gitu kan. Jangan ketika lihat Queen albumnya jazz bilang itu jazz. Iya. Iya kan? Nah, nggak apa-apa, jazz itu emang selalu begini. Jazz itu akan selalu segini. Oke. Tapi respectnya segini. Iya benar. Beda sama apa namanya lagu-lagu yang pasar lah. Oke. Segini, tapi respectnya segini. Ya benar. Jazz itu selalu minor. Tapi rasanya major gitu. Hidup jazz. Ya, karena gini, kalau misalnya gini, oke kita malam ini kita buka nih open play di sini, ya semua musisi, pasti ada musisi yang gini nanti main jazz, main apa namanya, selesai, Langsung ada kiper gitu ya. pasti. Padahal katanya suka musik. Pak Dede nggak tahu aja kita juga ngasal ya. Iya kan, cuma tadi kan, musik itu bisnis persepsi. Iya. Bagaimana persepsi itu dibentuk? Wah mantap nih Dok. Gila udah jam 9 ya terasa. Masih kurang ternyata kalau buat Aldo nanti akan ada jilid kedua kayak gitu. Kalau menurut saya Ki adalah gini, bahwa pokoknya KBB masuk ke mulut jadi bahwa KJK adalah sebenarnya salah satu pilar kokohnya jazz musik di Indonesia gitu. Yes. Sayang sekali kalau pilar ini tidak ditinggikan atau dioptimalisasi, gitu loh. Sehingga tadi dengan perubahan-perubahan digital yang terjadi dalam hitungan hari, KJK itu selaras dengan perubahan itu. Gitu. Ya. Mantap. Betul. Tepuk tangan sekali dong lalu. Gua ambil bengong gue ini. Iya. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman nih? Boleh. Siapa? Mas Mo? Kusbi? Atau siapa? Ada pertanyaan? Buat nanya apa aja? Kalau nggak ada pertanyaan, pernyataan aja. Nah.
Boleh siapa aja, ini kayaknya gara-gara lo mungkin nggak tiba pertanyaan malah jadi bengong nggak? Anjir iya juga ya, gitu. Karena itu yang gue alamin sih. Ya. Gak ada pertanyaan? Ini aman udah direkam ya, ini daging banget nih. Daging semua yang Aldo omongin. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutin session. Aldo Sianturi, terima kasih banyak. Thank you ya. Ada yang mau sampaikan lagi nggak buat closing atau apa itu? Saya terima kasih banget malam ini bisa hadir. Kita yang lanjut. Jadi teman-teman di KJK ini adalah sebuah momentum yang saya minta sama Ricky. Ya. Karena memang apa namanya tadi kita harus berani minta. Ya. Gitu kan? Jangan cuma kirim request ke musisi. Tapi kita harus kirim juga bahwa kita mau jadi bagian dari musisi tersebut. Itu pun terjadinya spontan ya obrolan itu ya. Gitu. Uhuy banget. Nah, Tiba-tiba iya. Jadi intinya malam ini saya terima kasih banget. Saya semoga teman-teman yang di sini bisa tadi bersilaturahmi. Selanjutnya saya juga akan follow up dengan KJK. Siap. Karena selama saya handle One RPM dari sisi jazz belum kelihatan di market. Saya baru ngomong sama Tomorrow People Ensemble kemarin. Oke. Tapi satu orang lagi di Spanyol, tinggal di sana ya. Anaknya lahir atau apa gitu ya. Nah maksudnya dengan yang lain-lain kemarin baru ngomong dengan Ovi Jamalus gitu loh. Jamalus, oke. Ya kan? Nah cuma nggak bisa lupa dengan KJK gitu loh. Ya karena Aldo juga anak KJK. Aldo tuh dulu anak KJK loh. Dulu sering ke Kemayoran sebelum ada KJK belajar musik. Dulu anak Kemayoran, terus gaul jadi Kebayoran. Jadi terima kasih Ki. Terima kasih Aldo. Thank you ya. Tepuk tangan Aldo Sianturi, terima kasih banyak. Sukses untuk KJK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses juga buat Aldo, dan kita akan bicara lebih lanjut tentang tadi semua tuh. Pastinya Aldo akan siap membantu kita semua. Jadi teman-teman yang udah punya karya bisa hubungin gua atau langsung ke Aldo. Kita ngobrol dulu. Sampai tahu Aldo tuh pasti akan bantu sih. Ya kita akan bantu, terutama dari KJK ya. Aldo kayaknya mengutamakan sekali KJK nih. Semoga kita bisa berlanjut dari yang tadinya ini bisa yang tadinya nggak ngerti jadi ngerti, akhirnya bisa kolaborasi. Gitu kurang lebih. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali lagi buat Aldo. Gue masih speechless nih ngomong sama Aldo. Gokil. Oke, it's time for jam session.